Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Kevin Oktanaya Salman dengan NIM 191000613 akan mempresentasikan materi terkait kompensasi. Dalam presentasi ini, pembahasan yang saya ambil adalah 8 poin, yaitu yang pertama adalah definisi kompensasi itu sendiri apa, yang kedua fungsi dari kompensasi, lalu yang ketiga tujuan dari kompensasi, keempat jenis-jenis apa saja yang termasuk dalam kompensasi, lalu yang kelima ada asas kompensasi, 6 adalah penentuan kompensasi, 7 sistem kompensasi, dan ke-8 adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan atau penentuan kompensasi. Untuk yang pertama adalah definisi kompensasi. Di sini saya ambil 3 tokoh. Untuk tokoh yang pertama adalah Hasibuan. Pada tahun 2015, beliau mengutarakan bahwa kompensasi merupakan pengeluaran dan juga biaya bagi perusahaan, yang perusahaan itu sendiri mengharapkan agar kompensasi ini yang dibayarkan kepada karyawan memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar yang diterima oleh karyawan. Jadi, nilai prestasi atau hasil kerja karyawan harus lebih besar dari kompensasi yang ditawarkan atau yang diberikan oleh perusahaan, supaya perusahaan mendapatkan timbal balik, bisa dibilang seperti itu. Lalu yang kedua ada Dassler. Pada tahun 2012, beliau mengatakan bahwa kompensasi merupakan setiap bentuk penghargaan yang diberikan karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga ada Ariandi. Pada tahun 2018, beliau mengutarakan bahwa seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja keras karyawan tersebut kepada organisasi yang bisa berupa fisik maupun non-fisik dan juga harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada organisasi atau perusahaan tempat bekerjanya. Itu adalah merupakan pengertian dari kompensasi menurut Ariandi pada tahun 2018. Untuk selanjutnya adalah fungsi dari kompensasi itu sendiri. Kenapa sih kompensasi itu harus ada dan fungsinya itu seperti apa? Jadi kompensasi itu memiliki fungsi merupakan sebuah alat yang mengikat suatu perusahaan terhadap pekerja atau karyawannya sebagai faktor penarik bagi calon pegawai dan juga sebagai pendorong bagi seseorang untuk bergabung dalam suatu perusahaan menjadi karyawan. Dengan begitu, kompensasi dapat dikatakan memiliki fungsi yang cukup vital dan juga penting dalam memperlancar jalannya kegiatan atau roda dari suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi ini di sini saya ambil 8 poin. Yang pertama adalah ikatan kerjasama, yaitu antara karyawan dan juga perusahaan yang akan menghasilkan suatu kompensasi tadi, seperti fungsinya untuk menarik calon karyawan untuk bekerja di suatu organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua adalah kepuasan pekerjaan. Jadi ini adalah merupakan salah satu hal yang bisa membuat puas dari pekerja atau karyawan dengan adanya kompensasi, yang akan menyambung ke poin yang ketiga, itu motivasi, yaitu akan menjadi motivasi untuk karyawan agar dapatkan kepuasan pekerjaan dari hasil jerih payahnya. Lalu ada juga pengaruh dari pemerintah yang seperti ada peraturan dan sebagainya. Lalu ada juga stabilitas pegawai yang akan bisa membuat kinerja dari pegawai tersebut stabil dan juga tidak menurun. Lalu ada juga pengaruh serikat pekerja seperti buruh dan sebagainya. Lalu sebagai disiplin kerja, yaitu tadi yang agar kontribusi dan juga standar dari pekerjaan dari karyawan itu selalu berada di atas dari standar yang telah ditetapkan atau bahkan tidak berada di bawahnya, sehingga akan masuk ke poin yang terakhir, sehingga akan bisa meningkatkan produktivitas pekerja dari karyawan tersebut karena adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Lalu kompensasi itu ada apa aja sih? Ya, jadi jenis kompensasi itu ada 2 di sini, yaitu kompensasi langsung atau direct compensation. Direct compensation sendiri itu bentuknya biasanya fisik, seperti gaji, upah, insentif, komisi, hingga bonus.
Lalu sedangkan kompensasi tidak langsung itu adalah atau indirect compensation itu biasanya berupa yang non fisik seperti adanya tunjangan, pelatihan, seminar, webinar, motivasi, libur, mes, asuransi, program pensiun hingga adanya promosi jabatan. Dan selanjutnya adalah asas kompensasi. Kompensasi sendiri memiliki dua asas, yaitu asas yang pertama adalah asas adil. Jadi bahwasannya asas adil ini adalah besarnya suatu kompensasi yang diberikan kepada tiap-tiap karyawan harus disesuaikan dengan realita dan juga keadaan yang ada seperti jenis pekerjaan, tanggung jawab yang dipegang, jabatan hingga prestasi kerja yang diraih. Lalu untuk yang kedua ada asas kelayakan dan juga kewajaran. Maksudnya adalah besarnya suatu kompensasi yang diberikan kepada tiap-tiap karyawan harus bisa dan juga dapat memenuhi kepentingan dan juga kebutuhan pada tingkat skala normatif yang ideal. Jadi dalam pemberian kompensasi harus memenuhi dua asas ini. Jadi tidak bisa sembarangan suatu perusahaan menetapkan atau memberikan kompensasi kepada karyawannya secara semena-mena tanpa menerapkan atau merealisasikan kedua asas ini. Nah, lalu bagaimana sih cara menentukan kompensasi? Nah, menentukan kompensasi itu dapat dilihat dalam 3 aspek. Untuk aspek yang pertama adalah kelayakan pekerjaan karyawan. Maksudnya di sini adalah kelayakan karyawan merupakan sebuah kriteria yang menyangkut bagaimana kondisi atau kondisi dari karyawan itu sendiri. Misalkan pekerjaannya bagus atau gimana, itu bisa masuk di kelayakan pekerja karyawan. Lalu yang kedua ada karakteristik perseorangan. Karakteristik perseorangan ini adalah menyangkut masalah seperti adanya senioritas atau junioritas, terus adanya asumsi yang sering berlaku dan juga diyakini adalah bahwa karyawan yang cukup senior itu dipandang telah memiliki kinerja yang tinggi, sedangkan yang masih junior atau yang masih baru itu perlu dikembangkan dan juga dibina atau dilatih kembali, begitu. Lalu yang terakhir adalah kualitas kinerja karyawan. Maksudnya adalah melalui kinerja karyawan itu dapat diketahui bahwa sesungguhnya analisis dan juga penilaian karyawan itu tidak sekedar hanya berdasarkan senioritas dan juga junioritas. Jadi yang masuk pertama belum tentu lebih baik daripada yang baru masuk dan sebagainya. Karena senioritas belum tentu menentukan kemampuan dari kerja itu tadi. Bisa saja seorang yang berstatus sebagai karyawan yang baru masuk dapat bekerja dan menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada karyawan yang sudah lama atau yang sudah senior, bisa dikatakan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah sistem kompensasi. Sistem kompensasi ini ada 3, yaitu sistem kontrak, sistem waktu, dan juga sistem prestasi. Untuk sistem kompensasi yang biasa digunakan itu biasanya adalah sistem prestasi, waktu, dan juga kontrak atau borongan. 3 ini adalah biasanya yang sering digunakan. Lalu untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem prestasi, yaitu merupakan suatu cara yang mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Sehingga berbanding lurus, apabila prestasinya bagus maka kompensasi yang diberikan juga akan tinggi. Jadi misalkan sistemnya ini juga akan membagi sebuah hasil yang diberikan, misalkan hasilnya per potong kah atau per meter, per kilo, per liter dan juga sebagainya. Atau biasanya sistem prestasi ini biasanya disebut dengan upah sistem hasil, begitu. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang sistem waktu, yaitu cara atau metode menentukan besarnya kompensasi yang dihitung berdasarkan standaritas waktu seperti jam, hari, minggu, bulan, hingga tahun. Jadi besarnya upah itu ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan yang ditanggungnya. Umumnya cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi yang kualitatif tadi, sehingga sistem waktu ini bisa digunakan apabila sistem prestasi sulit untuk dipraktekkan, begitu. Lalu, masih ada ya. Yang terakhir adalah sistem kontrak atau biasa disebut juga borongan, yaitu metode menentukan besarnya kompensasi yang didasarkan atas kuantitas,
kualitas, dan juga lama penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian atau periodenya. Jadi, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan perjanjian, baik secara kuantitas, kualitas, hingga lama penyelesaian atau periodenya. Apabila dia telat atau gimana, itu juga ada konsekuensinya dari sistem kontrak ini. Jadi ibaratnya ada hitam di atas putih, seperti itu. Lalu yang terakhir ya, itu adalah faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi kompensasi. Yang dibagi dua, yaitu ada faktor internal dan juga faktor pribadi karyawan. Untuk yang pertama, besarnya kompensasi itu bisa tergantung juga dengan dana perusahaan. Kita nggak bisa membandingkan perusahaan mebel mungkin ya, perusahaan mebel dengan perusahaan mobil itu akan memberikan kompensasi yang sama. Itu akan sangat tidak wajar, karena pasti yang akan lebih tinggi adalah pabrik mobil tadi. Lalu dengan adanya peraturan dari serikat pekerja dan juga pemerintah juga akan mempengaruhi besarnya kompensasi ya. Biasanya akan dibatasi dengan minimal berapa, ada aturan tertulis dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi faktor dari penentuan kompensasi. Untuk selanjutnya yang B adalah faktor pribadi karyawan. Faktor pribadi karyawan ini bisa masuk ke yang pertama adalah produktivitas kerja. Kan kita juga akan bisa mengukur bahwa karyawan yang lebih rajin akan lebih mudah mendapatkan kompensasi yang lebih baik daripada karyawan yang kinerjanya rendah. Begitu juga dengan posisi dan jabatan. Kita nggak mungkin mengharapkan kompensasi yang sama apabila posisi dan jabatannya juga berbeda-beda. Apakah dia hanya menjadi staff atau supervisor atau CEO dan sebagainya, itu kan akan memiliki kompensasi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan pendidikan dan juga pengalaman. Yang hanya lulusan SMA atau SMK akan berbeda dengan yang S1 atau S2 atau S3. Begitu juga dengan pengalaman, yang baru fresh graduate akan beda dengan yang sudah memiliki pengalaman 2 tahun, 1 tahun, dan sebagainya. Lalu dengan jenis dan juga sifat pekerjaan, itu juga akan mempengaruhi faktor kompensasi yang diberikan. Kan juga akan beda bagaimana dengan sifat pekerjaan yang misalkan lapangan biasanya memiliki kompensasi yang lebih tinggi daripada yang berada di kantor yang hanya duduk. Begitu kan akan lebih tinggi atau lebih banyak dari yang bekerja di lapangan, biasanya lebih tinggi. Lalu biaya hidup di sini misalkan apakah dia sudah menikah, apakah sudah punya anak atau belum, dan sebagainya, itu juga bisa menjadi faktor kompensasi. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah kondisi perekonomian. Apakah keluarga tersebut dari keluarga yang berada, atau misalkan bapak ibunya apabila belum menikah, bapak ibunya apakah bekerja semua atau pensiunan. Apabila sudah memiliki keluarga sendiri, apakah istrinya ibu rumah tangga atau ikut bekerja juga. Itu juga bisa masuk ke faktor kompensasi. Yang terakhir adalah prestasi. Ini juga jelas bahwa apabila suatu karyawan itu memiliki prestasi yang cenderung lebih banyak daripada yang tidak memiliki prestasi, itu juga akan meninggikan atau menyebabkan kenaikan kuantitas dari kompensasi yang akan diberikan ke karyawan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi kompensasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.